sampai 3 kali lipat dari harganya. Itu nggak masalah gitu ya. Jadi luar biasa, ini buku memang mudah-mudahan menjadi jawaban kita. Dan sebelum saya bercerita tentang isi buku ini dari sisi saya, neuropolitika behavior ya, itu saya sampaikan tentang kejadian-kejadian yang menarik untuk disampaikan. Ya, pertama adalah ketika kami pre-launching, soft launching tanggal 18 Agustus 2025. Ya, izin Bu, boleh nggak saya yang bicara gantian? Ya, boleh ya. Saya waktunya cuma sedikit ya, karena tadi udah banyak Mas Roy. Jadi tanggal 18 Agustus kami ke Jogja untuk soft launching. Kemudian tanggal 19 Agustus besok paginya kami ke UGM, ke rektorat, untuk menyampaikan surat kepada petugas atau pejabat Komisi Keterbukaan Informasi Publik dan Dokumen. Ya, kami ingin bertemu dengan petugas tersebut. Kenapa? Karena dokumen-dokumen dari Joko Widodo itu kan dokumen publik. Sebagaimana juga yang sudah diserahkan sebagian oleh UGM kepada Bareskrim. Maka kami sebagai warga negara terlindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik punya hak untuk melihat secara langsung dokumen-dokumen tersebut yang tentu pasti salinannya ada di UGM. Saksi adalah Mas Michael Sinaga. Ya, kita sama-sama ke sana. Tapi apa yang terjadi? Selama 2 jam kami dibiarkan berdiri di tengah Balairung Gedung Pusat. Teman-teman semua kan ingat tuh ya. Dimana waktu itu ketika kita kuliah, Gedung Pusat itu kan friendly sekali buat kita kan. Kita bisa selonjoran di situ, bisa rapat, bisa belajar, bisa ngelamun, bisa pacaran. Pokoknya Gedung Pusat itu adalah milik semuanya ya. Tapi ternyata di situ akhir-akhir ini sejak rektornya Profesor Ova itu dilarang. Mahasiswa tidak boleh ada di situ. Tamu juga kami hanya diberikan tempat di situ. Dan kemudian 2 jam kita dibiarkan berdiri saja, tidak diberikan informasi apapun, dikatakan bahwa pejabatnya tidak ada dan sebagainya. Ya sudah, kami tunggu. Jadi artinya betapa takutnya pihak rektorat, betapa takutnya pihak UGM kepada kita. Singkat cerita, besok pagi setelah surat itu akhirnya diterima oleh pejabat tersebut, besok pagi kami sudah diberikan jawaban. Jawabannya ini menarik. Besok pagi kami diberikan jawaban bahwa dokumen-dokumen yang kami minta, jadi kami minta 25 dokumen, salinan ijazah, transkrip nilai, KHS, registrasi, segala macam, pokoknya semua 25. Mereka mengatakan bahwa semua dokumen yang diminta oleh kami sudah tidak ada lagi di UGM. Semuanya sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada satu dokumen pun yang bisa kami dapatkan dari UGM. Kan aneh ya? Aneh kan? 2 hari kemudian rektor membuat podcast, ya kan? 2 hari kemudian rektor membuat podcast. Artinya itu sebetulnya bisa kita lihat bahwa mereka itu begitu takutnya. Dan disitulah titik dimana ketika Bu Ova Emilia itu solo ya, memberikan pernyataan sendiri begitu. Itu yang menarik sekali adalah ada satu lagi ternyata dokumen yang selama 20 tahun kita nggak pernah tahu. Ya, dikatakan oleh Profesor Ova Emilia di hari itu 24 Agustus 2025. Yaitu apa? Ternyata orang yang bernama Joko Widodo itu punya ijazah sarjana muda. Ya kan? Ternyata dia tidak menempuh ujian penerimaan mahasiswa PP1. Ya, yang itu artinya namanya ada di Koran Kedaulatan Rakyat. Berarti seandainya Bareskrim itu mengatakan bahwa koran KR palsu itu asli, ya, kenapa kita katakan palsu? Karena ditulis puasa. Artinya itu koran KR itu pasti palsu. Dan di situ ada nama Joko Widodo. Katakanlah kita mempercayai bahwa dokumen KR itu asli, berarti ada 2 orang Joko Widodo dong.
ya kan? Joko Widodo yang diterima melalui jalur ujian PP1, masuk program studi sarjana, dan Joko Widodo yang oleh Rektor Ova Emilia dikatakan mengikuti program sarjana muda. Dan salah 3 dari dokumen 34 dokumen yang disampaikan oleh Bareskrim memang di situ menyatakan bahwa Joko Widodo masuk sarjana muda. Maaf, dan tidak pernah melanjutkan ke S1. Itu kita masih to be determined dulu ya. Ya, jadi ini apa namanya tidak begitu, tidak inline ya. Jadi ada sesuatu. Karena itu maka karena ada statement dari Profesor Ova Emilia, maka kami insya Allah dalam waktu dekat akan ke Jogja lagi, akan ke UGM lagi untuk bersurat untuk minta sarjana ijazah sarjana muda berikut semua dokumen yang terkait dengan perkuliahan sarjana muda dari Joko Widodo. Ya, karena itu sama sekali dokumen-dokumen itu sama sekali tidak disampaikan di Bareskrim. Lucunya lagi adalah pada saat setelahnya kami kan mengikuti lagi pemeriksaan sebagai terlapor. Ya, ingat kan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa Joko Widodo ketika diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang datang dari Jakarta ke Solo dengan alasan Joko Widodonya sakit, tapi besok paginya dia reuni tahu goreng bulat digoreng dadakan 26 Juli. Dia mengatakan dia sakit, karena itu Polda Metro Jaya satu rombongan ke Solo. Setelah itu Joko Widodo press release mengatakan bahwa ijazah saya sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Ya, oke. Karena itu maka kami semua terlapor 12 plus karena Bu Mary juga jadi diperiksa juga. Para aktivis diperiksa juga. Ya. Kami semua bersepakat bahwa karena menurut Joko Widodo